Yesus dahsyat. Oh, mulialah namamu, mulialah namamu Bapa. Oh, naikkan pujian penyembahan kita, karena Dia layak disembah, karena Dia layak dipuji, Dia layak terima hormat, Dia layak terima kemuliaan. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap kamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kebaikan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Mari nyanyikan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita naikkan ini saudara dan sahabat-sahabat semua. Dari awal kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap Kamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Oh, ku hidup dalam segala kebaikan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, semakin hari semakin bertambah
anugerah-Mu. Yes, thank you Jesus. Besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Ya Allah yang hidup, Allah yang hidup di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena melihat, haleluya, namun karena iman kami terima anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami diampuni, kami tak sama lagi. Haleluya, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kita katakan refnya saja. Mari kita nyanyikan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, oh semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Aku percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap kita saat ini, setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami jadi baru di dalam-Mu, kami jadi baru di dalam-Mu, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Naikkan sembah-Mu saudara, naikkan sembah-Mu sahabat, hadiratnya mengalir. Di dalam hidup ini kita hidup karena anugerah-Nya. Kalau kita didapati setia sama Tuhan Yesus Kristus, itu karena anugerah-Nya. Oh, saat ini setiap saudara datang dalam keadaan sebagaimana saudara ada, itu karena anugerah-Nya. Pada hari ini, biarlah kuasa anugerah-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, Engkau alasan hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku
banggakan semua karena cintamu. Semua karena cintanya hidupku, pimpin jalanku. Kita katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Yes, hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan daku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, kita naikkan dari awal. Haleluya. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu. Oh, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, mulialah nama-Mu. Mari kita sama Dia. Oh,
Kita hidup karena anugerahnya. Kita tidak dapat tanpa Dia yang menyertai kita. Kita tidak dapat melewati segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bersama Dia kita hidup penuh dengan kemuliaan. Kita hidup penuh dengan kemenangan. Karena Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for your grace. Haleluya. Kuserahkan kepada hamba-Nya. Mari sahabat semua kita berdoa. Apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Pak Agas, shalom. Jelas Pak, jelas. Shalom. Puji Tuhan. Iya, thank you. Ya, shalom semua yang ada hadir di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, Engkau baik dan selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang menguatkan kami, yang menyegarkan roh dan jiwa kami. Kami memuji Tuhan sebab Tuhan kami baik. Kami dapat beribadah online sebab Tuhan kami baik. Tuhan, mari Engkau melihat satu persatu kami, bahkan yang hadir membawa beban, membawa sakit penyakit yang mau disembuhkan hari ini. Biar Tuhan sendiri bertindak supaya semua kami mengenal Tuhan lebih lagi. Setiap kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur. Semua kami yang terlibat Tuhan memberkati, baik pun Jonathan, Roberto, Pak Agas, baik pun Pak Ronald, hamba sendiri, nanti ada Pak Hadi, bahkan kami semua yang hadir. Tuhan penolong kami. Roh Kudus, kami mau diajari oleh Engkau supaya kami mengerti firman-Mu, isi hati-Mu, pesan-Mu bagi kami. Supaya teguhlah hati kami, kuatlah hati kami untuk tetap percaya dan mengiring Engkau. Supaya kami, ya Tuhan, diterangi, diberi pengertian oleh firman-Mu, dan Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami ke dalam seluruh kebenaran. Ajar kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa jahat yang mau campur tangan, mengganggu, yang mau mengacau sistem informasi teknologi yang kami pakai ini, Engkau Roh Jahat tidak ada hakmu. Kami mematahkan kuasa-Mu, kami tolak Engkau di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, hadirat Tuhan melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami sudah doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, sahabat ya MFJ yang diberkati oleh Tuhan, ini ada berapa orang yang hadir ini ya. Evangelis Jonathan, ini ada berapa yang sudah bisa hadir sore ini? Gimana? 9 yang masuk Pak. Berapa? 9. Puji Tuhan. Ya, kita mau belajar ya firman Tuhan sebelum nanti didoakan untuk kesembuhan. Ya, yang sakit kuat-kuatkan hati, percayalah supaya engkau disembuhkan. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Kita dari Matius pasal 9, kalau sahabat ada bawa Alkitab atau ya kalau pakai Alkitab di Android-nya nggak bisa nih, lagi kepake semua. Ya Pak Agas ya ada di Alkitab ya. Ya oke. Matius 14 ayat 35. Yang mana ketik? Matius 14 ayat 35 sampai 38 ya. Saya bacakan untuk kita.
Judulnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang ampunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, sahabat MNJ yang diberkati oleh Tuhan, ya, di sini kita diajari bagaimana sebenarnya pribadi Yesus, ya. Pribadi Yesus itu dikatakan apa? Ya, mudah tergerak oleh belas kasihan, hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa hati Yesus itu mudah tergerak oleh belas kasihan, rasanya enak kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Rasanya enak ya, tidak harus pakai protokol yang begitu ya rumit, yang begitu sulit, begitu ribet ya. Tetapi meski demikian kita jangan kehilangan hormat, jangan kehilangan rasa hormat, rasa kasih, rasa kagum, rasa cinta kita kepadanya, itu harus tetap ada. Ya, itu penting sekali. Tetapi ya Tuhan Yesus itu dia sangat berbelas kasihan. Kalau kita tahu rahasia hatinya yang berbelas kasihan itu, ya maka kita berani selalu datang kepada Dia. Ya kalau kita berbuat dosa, kita datang minta ampun kepadanya. Ya, dia ampuni. Berbuat dosa lagi, minta ampun. Ya diampuni. Berbuat dosa lagi, minta ampun. Ya diampuni. Berbuat dosa lagi, dihajar. Kalau terus sudah diampuni, terus berbuat dosa, dihajar. Tapi bukan karena dia benci, bukan karena dia marah, bukan. Karena dia mau supaya jangan ada yang binasa, masuk neraka. Itu belas kasihan Tuhan. Jadi kalau saudara berbuat dosa, ya kalau mau nyoba, dicoba, nggak apa-apa, dicoba aja biar tahu hati Tuhan. Kan repot kalau biasanya begini, kita kasih tahu orang Yesus itu baik, dia mengampuni. Biasanya lalu orang berpikir, walau berbuat dosa, Yesus juga baik. Nggak apa-apa aja berbuat dosa. Ya kalau mau ya coba aja, buat aja gitu ya, nggak apa-apa. Ya kalau mau ngetes hatinya Tuhan, tapi jangan salahkan kalau babak belur ya. Kalau babak belur, hajaran Tuhan tuh bisa sakit penyakit, bisa sakit penyakit, bisa bangkrut, bisa ya, ya bisa gagal, bisa. Itu teguran Tuhan macam-macam. Tapi ya kalau memang karena kita berbuat dosa dan kita mengalami masalah-masalah, termasuk mengalami sakit penyakit, cobalah datang minta ampun kepadanya ya. Tanya sama Tuhan, Roh Kudus, ya, tolong beritahu, Tuhan Yesus beritahu aku, apa dosaku nih membuat aku sampai sakit gitu ya. Karena ya nanti kalau didoakan oleh hamba Tuhan tidak sembuh, ya jangan-jangan yang didoakan ini nggak mau bertobat, itu masalah juga ya. Nah jadi mari kerjasama, yang mendoakan itu sudah selalu minta belas kasihan Tuhan, yang didoakan juga selalu minta belas kasihan Tuhan. Nah karena Tuhan Yesus itu berbelas kasihan. Ya Tuhan Yesus berbelas kasihan. Apalagi kalau sudah sembuh, ya ingat Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan seseorang, ya setelah sembuh dia berkata kepada orang itu, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ya ada nih yang pernah disembuhkan Tuhan, tapi berbuat dosa lagi, sakit lagi. Ya dulunya nggak usah pakai bertobat, minta disembuhkan, sembuh karena baru pertama. Ya karena Tuhan mau mengajari orang itu mengenal Tuhan ya berbuat dosa atau kejahatan atau memang sakit biasa datang didoakan sembuh, diberi Tuhan Yesus sembuh. Kemudian berbuat dosa lalu sakit. Nah kali ini Tuhan tidak walaupun Tuhan penuh dengan balas kasihan, Tuhan tidak sembuhkan dulu kalau tidak belajar bertobat dan hidup bertobat. Nah jadi ada rahasia-rahasia untuk mendapat kesembuhan ya. Kalau dulunya tanpa bertobat disembuhkan ya, karena sudah disembuhkan artinya sudah tahu nih Tuhan Yesus menyembuhkan dan sudah pernah disembuhkan. Nah kalau sakit lagi karena berbuat dosa dibutuhkan pertobatan namanya. Nah ada banyak orang
datang kepada Tuhan Yesus ya sakit karena berbuat dosa. Cuma datang mau minta sembuh tapi nggak mau bertobat, ya nggak sembuh-sembuh lah. Nanti wah ini hamba Tuhan yang tidak diurapi yang ini. Pergi lagi ke hamba Tuhan yang lain, nggak sembuh juga. Pergi lagi ke hamba Tuhan yang lain, ya nggak sembuh juga. Kenapa? Karena hati tidak mau bertobat, ya. Hati tidak mau bertobat. Mati nggak juga, ya tetap sakit aja. Ya maksud Tuhan sampai bertobat. Bagaimana bertobat? Bertobat itu ya yang baik ya supaya lebih kerasa pertobatannya itu ya masuk aja dalam kamar sendiri berurusan dengan Tuhan di sana. Berurusan mau teriak-teriak kah, mau ya sambil nangis kah, mau sambil sujud kah, mau apa aja ekspresi bilang Tuhan sembuhkan aku, tolong nih Tuhan, apa nih sakit, apa nih penyebabnya nih Tuhan, apa ya Tuhan kesalahanku yang paling berat nih yang membuat aku sakit Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak tahu dosa kita yang mana karena saking banyak yang dilakukan mungkin. Iya Roberto ya, mungkin saking banyaknya ya, jadi nggak tahu nih yang mana nih. Saya ngalami begitu Pak Agas. Saya ngalami, saya tanya Tuhan nih, saya apa Tuhan, saya apa? Ternyata waktu itu Pak Agas, saya kan mencalon jadi anggota DPR nih. Nah, mencalon jadi anggota DPR ya, Jonathan ya. Nah, supaya menang itu ya kita masuk aja ke rumah-rumah orang. Ya di macam-macamin orang tuh terima terus. Padahal ini sudah pernah pelayanan, sudah menginjil ya. Diapa-apain orang yang macam-macam dengan segala ayam segala apa oke terus ya oke terus karena mau ambil hati orang supaya pilih saya jadi anggota DPR waktu itu ya tahun 99. Nah dari situ saya sakit yang pernah saya saksikan itu saya kurus di sini benjolan keluar nih besar ya sudah banyak cerita orang kena itu banyak mati katanya saya ketakutan mati ya kalau mati ini belum beres sama Tuhan nih bagaimana hati ini masih cinta dunia masih pengen jadi pejabat pengen punya uang banyak masih pengen bisa jalan-jalan kemana-mana happy ya Pak Agas ya pengennya sih gitu daging ini tapi sekarang sakit lalu ada yang bilang wah begitu teman saya kemarin tuh mati dia semakin takut nih takut mati, saya takutnya masuk neraka. Lalu apa yang saya lakukan? Saya datang ke Tuhan aja sudah. Saya datang ke Tuhan, pokoknya saya datang ke Tuhan pagi kah, sore kah, tengah malam kah, subuh kah, saya datang. Ya kalau matinya masuk surga nggak apa-apa Jo. Kalau Tuhan bilang, hai anakku, hambaku yang setia, mari pulang. Ya enak ya Pak Agas ya. Senyum, damai sejahtera kita pulang. Tapi kalau yang nyambut kita, yang giginya panjang, yang taringnya begini mau sambut kita sudah mau mati teriak aduh jangan tolong ya kan enggak jelas ini kita mati siapa yang menyambut kita saya ketakutan lalu saya pikir saya harus bertobat ini lalu saya berurusan dengan Tuhan suatu pagi Tuhan melawat saya ketika saya tanya Tuhan apa dosa saya yang membuat saya ini sakit Tuhan yang paling mengecewakan Tuhan ya Tuhan kasih tahu itu Jonathan Tuhan seperti dipelemkan lagi ingatan saya ketika saya diapa-apain karena supaya menang jadi anggota DPR itu rupanya itu yang paling mengecewakan Tuhan kan kalau dosa-dosa yang lain itu kan kita berdosa dengan tubuh ya kita apa gitu tapi kalau yang itu yang mendua hati itu berselingkuh namanya menyelingkuhi Tuhan jadi Tuhan paling berat itu kecewa banget itu kalau ada yang menyelingkuhi Tuhan ya kan ya itu masalahnya jadi saya minta ampun saya rasa saya dalam lubang yang dalam saya dalam lubang yang begitu dalam tidak ada yang bisa tolong di dalam sumur ini saya rasa saya mengalami di situ kotor banget, lendir, mengerikan pokoknya, jijik sekali saya dalam sumur yang dalam dan lubang itu hanya sebesar mulut drum itu yang bisa hanya tubuh saya aja yang keluar tapi tinggi sekali. Dalam berdoa begini saya melihat itu dalam roh saya nggak tahu nih siapa yang bisa tolong saya menjerit Tuhan Yesus tolong saya menjerit Tuhan Yesus tolong saya menjerit sambil menangis Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba dalam pandangan saya itu saya merasa ada sesuatu yang mengangkat saya sehingga plong. Kemudian saya lega,
saya lega hati. Ya, beberapa hari kemudian di sini tuh mulai turun, mulai nggak sakit lagi, mulai hilang rasa sakit dan mulai kecil-kecil. Sejak itu saya sembuh. Terus saya doa sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Ya beberapa hari kemudian ya, dan setelah sembuh juga saya masih doa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nah Tuhan ingatkan, kamu punya nasar tahun 1995, kamu punya nasar melayani. Kenapa kamu mau jadi anggota DPR, jadi pebisnis, mau jadi politikus? Kamu kan melayani saya, tak bilang. Jadi sahabat MFJ, saya bilang Tuhan sembuhkan saya siap pelayanan lagi. Lalu mulai 99 itu saya kembali pelayanan ya. Nah artinya apa? Tuhan itu penuh belas kasihan. Engkau sakit, Tuhan tetap berbelas kasihan. Dia belas kasihannya itu besar banget. Hanya kalau Tuhan biarkan kita sakit itu karena Tuhan mau ada pertobatan. Ada pertobatan dalam hidup kita ya, ada pertobatan. Ya tiap orang sih beda-beda ya, beda-beda apa itu namanya perbuatannya sehingga bisa berdosa gitu ya. Beda-beda, tapi ya di hadapan Tuhan dosa ya tetap dosa ya kan. Akhirnya saya sungguh-sungguh saya minta ampun, saya disembuhkan. Nah, dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Ya. Saya rasakan belas kasihan Tuhan itu besar. Nah, ketika saya pelayanan, ya belas kasihan Tuhan itu saya juga rasakan, ya mendatangi orang sakit. Dulu saya setiap hari Rabu saya pelayanan ke rumah sakit, orang-orang sakit dulu ya. Cuma sekarang nggak lagi karena musim corona nggak boleh sembarang datang-datang lagi. Kalau dulu kalau sudah hari Rabu pagi saya pergi, saya ke rumah sakit diminta. Saya datang biasanya kalau ada satu orang yang didoakan, yang lain-lain tuh minta. Nah, yang lain-lain tuh minta. Jadi ada kejadian yang ajaib. Di dalam satu kamar ada 2 orang, ya. Satu kamar itu yang satunya adalah cucu jemaat, artinya cucu orang yang sudah percaya. Di situ ada. Saya melayani itu dulu. Tapi ketika saya berdoa di ranjang yang ini, di ranjang yang cucunya yang orang percaya ini, orang jemaat Tuhan juga sudah percaya, hati saya itu ke sana, ke anak-anak yang itu di ruang anak-anak yang sakit di sebelah yang ada ibunya. Nah, ternyata hati saya tuh tergerak oleh belas kasihan, tapi saya sungkan untuk mendoakan karena saya tahu mereka non Kristen begitu aja ya. Hati saya tuh tergerak oleh belas kasihan, tapi untuk bagaimana kalau saya doakan itu rasanya nggak berani ya karena saya ini ya masih santun lah sedikit, nggak selang-selang orangnya gitu ya. Nah kemudian setelah saya doa yang ini selesai, saya tengok-tengok ke sebelah, lalu ibunya ngomong begini, boleh enggak kami minta doa begitu? Wow, saya seperti blar gitu hati. Boleh, saya bilang, saya senang. Tapi saya bilang, saya ini Kristen, saya bilang. Waktu itu saya belum pendeta, Pak Agas, belum pendeta. Tapi sudah pelayanan di lapangan sudah 2 tahunan lah. Belum pendeta. Jadi saya bilang, saya ini pendeta, saya berdoanya kepada Tuhan Yesus. Ibu apakah orang Kristen? Enggak katanya. Ya, dia bilang agamanya, dia non-Kristen. Tapi ibu, kalau ibu mau didoakan, saya bersedia berdoa. Ibu apa sakit anaknya? Saya tanya. Dia bilang anaknya itu jatuh dari sepeda, ya kan main sepeda jatuh. Jadi nggak bisa buang air besar. Sudah 3-4 hari nggak bisa buang air besar dan itu bengkak. Saya lihat anaknya terbaring tuh bengkak terbaring begitu, nggak bisa gerak. Dan anak itu waduh besar sekali belas kasihan saya itu ya. Saya rasa itu belas kasihan Tuhan di hati. Nah, saya bilang izin Bu ya, saya mau doakan anaknya. Saya berdoa ketika saya ngoles minyak, begitu saya taruh di kepala anak itu, ya saya mati. Keluar air mata. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah amin, saya pamit pulang. Besok pagi, ya tengah hari, saya ditelepon oleh yang jemaat, yang cucunya, yang nunggu cucunya itu. Dia telepon, Pak Pendeta, kenapa orang kemarin itu sudah pulang, sudah sembuh, sudah pulang. Kenapa kami yang percaya Tuhan Yesus ini kok belum sembuh? Begitu, dia telepon. Saya bilang, saya sempat merenung, apa ini Roh Kudus? Apa ini maksudnya? Oh, lalu saya punya pikiran, ada di hati saya muncul.
Coba ibu doakan cucunya. Ibu sendiri yang olesi minyak, tumpang tangan, ibu yang doakan cucunya. Saya rasa ibu harus lakukan itu, tindakan iman ibu. Nah, ketika ibu itu lakukan, cucunya sembuh juga. Jadi semua boleh pulang ke rumah. Tapi ada yang lucu, Pak Agas. Begitu yang non-Kristen ini tadi sudah pulang, mungkin 1 minggu, dia cari rumah saya, Pak Agas. Ya, Joe sama Roberto masih muda nih, belum paham-paham ini ya, atau yang lain nih, Pak Agas yang tahu nih. Datang ke rumah Pak Agas. Dia bilang begini, Pak, minta tolong apa? Saya bilang, minta air. Air untuk apa? Untuk kasih suami saya. Kenapa suamimu selingkuh katanya sama perempuan lain? Loh, saya bilang, saya doakan aja suamimu itu. Saya enggak bisa kasih air, saya bilang. Ya, mereka kan biasa ada air-air begitu, Pak Agas. Terus saya bilang, Ibu, ada yang lebih hebat. Nanti ibu kalau setengah malam ibu sembahyang, ya ibu berdoa, ibu panggil nama Yesus, minta Tuhan Yesus bawa suami ibu pulang, saya bilang gitu ya. Cuma sayangnya sampai sekarang ibu itu nggak pernah datang lagi ke sini. Mungkin sudah suaminya pulang, sudah bahagia, lupa dengan saya mungkin ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Tuhan Yesus itu berbelas kasihan. Terbukti di hadapan saya, ini yang memang umatnya, ini yang bukan umatnya. Yang bukan umatnya ini duluan pulang malah. Tapi yang umatnya ini sembuh juga, pulang juga gitu. Nah, dari situ saya tahu nih Tuhan Yesus nih belas kasihannya besar. Nah, bagi ya sahabat-sahabat MFG yang sakit nih sekarang ini, yang baik yang sedang ikut Zoom maupun yang nanti nonton videonya nanti di channel YouTube-nya Jonathan Mihing ya Evangelist Jonathan Mihing kalau di share lagi. Sudah datangi Tuhan Yesus ya. Kalau didoakan sekarang belum sembuh, datangi terus sampai sembuh. Datangi terus sampai sembuh. Ya memang kalau tidak sembuh ya terpaksa dibawa Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa, nggak apa-apa, tuh surga juga. Tapi kalau pengen sembuh di dunia bilang aja Tuhan, aku masih pengen di dunia, aku masih pengen sembuh Tuhan, aku masih pengen kumpul keluarga. Saya dulu begitu Pak Agas. Saya punya anak 2 waktu itu, sekarang 3 ya, 2 masih kecil-kecil. Ya, saya pikir kalau saya mati lihat-lihat biji mata anak saya tuh, aduh Tuhan gimana Tuhan. Jadi ketika berdoa saya bayangkan wajah anak-anak saya tuh, Tuhan anakku masih kecil Tuhan, anakku masih kecil, istriku masih muda, masih cantik Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya bilang, iya saya ngomong begitu apa adanya dengan Tuhan. Ya bicara begitu ya Roberto ya, jangan ketawa-ketawa, ini serius nih Roberto ya Jo ya, kalian masih muda, masih ganteng gitu, ingat itu, jaga kesehatan, betul-betul dengan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan sembuhkan saya. Lalu istri saya, anak-anak saya bahagia karena saya sembuh, saya melayani, kelakuan saya menjadi baik sekarang karena sudah babak belur dihajarkan, takut lagi yang macam-macam. Nah, artinya dari situ saya tahu Tuhan Yesus itu berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Iya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi sedang masak, sedang nyuci, nggak apa-apa, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Atau kalau suami sakit, Tuhan Yesus sembuhkan suamiku. Sambil goreng ikan gak apa-apa ngomong begitu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan roh, dia hadir di mana-mana. Ya, jangan doanya Tuhan Yesus, panggil aja suamiku cepat-cepat gitu. Jangan gitu ya. Jangan ya. Jangan. Itu Tuhan gak mau, marah itu. Marah. Tuhan sembuhkan gitu. Tuhan tuh berbelas kasihan. Ingat seorang raja siapa namanya nih Pak Agas, seorang raja yang ditambah umurnya 15 tahun lagi itu. Ya. Raja Israel, saya lupa itu. Yosafat. Bukan, satu lagi. Coba. Ceritanya gini, Salamanda buka itu ya. Nah, ceritanya dia kan sakit nih, tapi dia itu hidup benar. Dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun ada kesalahan, tapi kemudian dia tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu disuruhlah Nabi ya untuk menyampaikan, Nabi Yesaya menyampaikan ke raja ini ya. Ya kalau tidak salah Yosafat juga itu ya. Nah, Nabi Yesaya bilang, ya firman Tuhan, ya kamu sampaikan ajalah pesan-pesan kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Itu si raja menangis dia. Dia menangis Raja Israel ini. Dia berbalik menghadap dinding, dia bilang, Tuhan, ingatlah apa yang sudah kulakukan Tuhan. Aku melakukan kebaikan Tuhan. Oh, bagi umatmu, bagi engkau Tuhan. Tolong Tuhan.
Lalu Nabi Yesaya ini kan belum jauh dari rumahnya, balik lagi ke rumah raja ini dan memberitahu pesan Tuhan, firman Tuhan. Iya, oke, Tuhan sudah dengar doamu, maka umurmu ditambah lagi 15 tahun. Nah, itu kan Hizkia, Pak. Roberto, 15 Raja tahun Hizkia. itu cukup lumayan, Roberto, ya, cukup lumayan berkarya untuk kemuliaan Tuhan ya, Jonathan ya. Saya aja mau, Tuhan kalau Tuhan izinkan 20 tahun lagi Tuhan untuk melayani gitu ya. Tapi bukan untuk hura-hura duniawi sih, enggak gitu, untuk melayani Tuhan. Ya, orang muda jaga-jaga hati ya. Nah, Raja jadi Hizkia, Pak. Raja Hizkia. Raja Hizkia, betul. Dua raja 20. Amin. Thank you. Nah, itu Raja Hizkia ditambah 15 tahun. Jadi sahabat-sahabat engkau yang sakit ya saat ini ya, Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Minta aja nggak apa-apa. Minta Salomo ya minta hikmat, tapi Tuhan kasih tambah lagi kekayaan, ya umur yang panjang gitu ya. Jadi minta satu malah dikasih 3 gitu ya. Udahlah minta aja, minta sehat, minta sembuh gitu ya. Ya mungkin ada yang jomblo di sini minta sehat, minta sembuh, ya panjang umur, ya mungkin dikasih teman hidup gitu ya. Enggak apa-apa dengan Tuhan tuh. Yang penting jangan menyakiti hatinya, jangan menyakiti hati Tuhan Yesus gitu ya. Ya, misalnya pernah punya kesalahan-kesalahan atau kita nggak tahu ke depannya bisa berbuat salah, karena manusia itu kan ada saat kebodohan, Alkitab katakan ya. Ada saat-saatnya manusia itu masuk ke dalam satu keadaan yang bodoh gitu. Jadi saat kita bodoh itu kita hati-hati gitu. Jangan lakukan kebodohannya gitu ya. Nah itu ya, orang-orang muda digoda cewek cantik ya kan. Wah, ini nah kalau pas lagi rasa bodoh-bodoh gitu ya, lupa sama Tuhan gitu. Bahaya. Jangan. Ya, Tuhan Yesus sangat baik ya, sahabat MEJ. Dia baik hati, datangi. Oh malu 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Enggak apa-apa, Jonathan bisa 50 kali berdoa sehari. Enggak apa-apa, datangi terus. Saya dulu lagi sakit itu enggak tahu hitung-hitungan Pak Aga. Saya datang terus. Tuhan aku mau sembuh Tuhan. Tuhan aku mau sembuh Tuhan gitu. Nangis. Iya, nangis. Ya, mana sakit ya kan, sakit seluruh badan sakit, enggak karu-karuan, ya lemes, ya. Sementara ya anak saya bermain-main mendengar suara mereka, aduh hati ini menjerit rasanya. Jadi bagi yang sakit datang sungguh kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik hatinya. Ya, bisa juga engkau datang ke hamba Tuhan didoakan. Kalau engkau belum langsung sembuh didoakan hamba Tuhan, engkau sendiri berdoa cari Tuhan, ya. Dikejar Tuhan itu, dipaksa kapan perlu. Bayangkan dalam rohmu itu, saat engkau berdoa bayangkan engkau seperti wanita yang mengalami pendarahan. Wanita ini mengejar Tuhan Yesus, menerobos orang banyak, dia pegang ujung jubah Tuhan, ya, sehingga kuasa Tuhan mengalir menyembuhkannya. Saya berdoa waktu itu begitu, ya, Jonathan, saya berdoa waktu itu begitu, Jonathan. Ketika saya sakit, saya berlutut, saya lihat dalam roh saya bayangkan, saya imani dalam roh saya itu, saya sedang menghadap Tuhan. Tuhan sedang duduk di tahtanya dengan begitu megah. Saya pegang ujung jubahnya. Saya bilang, Tuhan, aku pegang ujung jubahmu ini Tuhan. Aku pegang ujung jubahmu Tuhan. Aku mau sembuh seperti wanita pendarahan itu juga. Dan Tuhan sembuhkan. Ya, bukan hanya sekali, berkali-kali saya mengalami sakit dan Tuhan sembuhkan. Ya, didoakan oleh gembala saya, pendeta saya sembuh, berdoa sendiri saya sembuh. Kali ini yang saya ceritakan tadi, saya malu minta didoakan gembala saya. Karena dia sudah hitung, kamu ya, Pak Pardi ya, kamu ya, sudah 7 kali kamu ini punya masalah katanya, enggak bertobat-tobat. Jadi saya malu lagi datang minta didoakan sama gembala, karena saya termasuk bandel kan, saya bandel. Jadi sakit tapi malu datang ke gembala, akhirnya putuskan berdoa sendiri, ya Tuhan sembuhkan juga. Jadi saya betul-betul ampun nggak berani lagi macam-macam, saya minta kekuatan dari Tuhan, nggak macam-macam lagi, sama pelayanan aja gitu, nggak hebat sih, pokoknya pelayanan aja gitu. Dan banyak Tuhan buat mujizat. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sharekan, saya bagikan kepada sahabat semua di sini yang saya tahu ya Tuhan Yesus hatinya baik.
sangat baik hatinya. Bahkan ketika Lazarus itu dikabarkan sakit dan meninggal, dan ketika dikatakan oleh Maria, ya saudaranya Lazarus, buat dia telah dimakamkan, Tuhan Yesus itu sampai menangis, saudara, juga keluar air matanya. Dia sangat kasih, sangat berbelas kasihan. Hai sahabat-sahabat yang sakit, datanglah ke pelukan Tuhan, minta dipeluk oleh Tuhan Yesus. Minta dipeluk oleh Tuhan Yesus ya. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tentang pribadimu, tentang hatimu sudah hamba ceritakan. Hamba juga mengalami, hamba juga lihat dalam Alkitab, Engkau memang baik hati Tuhan. Mari Tuhan peluk setiap kami yang ada di sini. Kami mau dipeluk oleh-Mu Tuhan. Kami mau dipeluk oleh-Mu Tuhan. Oh Tuhan, peluk setiap kami di tempat ini supaya kami mengenal hati-Mu yang penuh kasih. Sembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rasakan pelukan-Mu, hadirat-Mu saat ini. Oh Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terbatas pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Tapi ketika kami merasakan kasih-Mu, kami tahu bahwa memang hati-Mu penuh dengan kasih. Engkau berbelas kasihan kepada kami, bahkan kepada semua orang yang mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman, biarlah sharing kebenaran ini yang sudah kami terima tetap termeterai dalam hidup kami oleh darah Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Saya kembalikan kepada Roberto. Ya, atau kepada yang membawa acara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Supardi. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan persiapkan perjamuan kudus sahabat semuanya. Oh ya. Oh iya. Ini perjamuannya ada di sini. Ada nih, dan plastik merah semuanya. Silahkan sahabat-sahabat semuanya. Boleh menyiapkan perjamuan kudus dan minyak urapan. Bentar ya. Siap, sudah ya Pak Supardi? Siap, ada. Oke, kita perjamuan. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus, tubuh yang hidup, tubuh yang Amin. penuh kemuliaan. Hari ini kami terima tubuh Tuhan Yesus. Setiap penyakit kami disembuhkan. Setiap Amin. kami dibebaskan. Dan Amin. kami mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan Amin. Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Dalam nama inilah Yesus. tubuh Yesus, tubuh yang hidup. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kami terima. Silakan makan. Dalam nama Yesus. Angkat darah Yesus. Ya, kita angkat darah Tuhan Yesus dalam nama Ya. Yesus Kristus. Dalam nama Inilah Yesus. darah Yesus, darah Darah kebangkitan, darah kehidupan, Amin. darah penghapus dosa. Amin. Jamuan kudus ini lebih dari roti mana, sesuai janji firman Tuhan. Siapa yang terima tubuh dan darah Yesus, tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama hari Tuhan ini Yesus. setiap dosa kami semuanya dihapuskan oleh darah Yesus. Darah Amin. yang penuh kemuliaan ini. Dan setiap kami yang terikat dibebaskan, Amin. pergumulan ini ditolong Tuhan secara ajaib. Bahkan hari ini yang merasakan seperti yang pernah dialami Pak Supardi, yaitu Ya. merasakan seperti di dalam lubang. Saat ini Tuhan Yesus yang mengangkat. Dengan Amin. kuasa dari Yesus, Tuhan Amin. Yesus sendiri yang menolong engkau. Terima Amin. di dalam nama Yesus, inilah Dalam darah nama Yesus. Amin.
Terima Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Ini Nathan, ini minum. Makasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat minyak urapan. Haleluya. Kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Benar. Minyak Amin, yang amin. kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, setiap yang sakit sembuh dioleskan dengan minyak ini. Setiap Amin. yang sakit dibebaskan. Dan hari Amin. ini kami berkata, ketika kami oleskan pada diri kami disembuhkan, kami Amin. diurapi. Bahkan Amin. hari ini Amin. kami tolak COVID-19, kami tolak sakit Kami penyakit tolak apapun. COVID-19, kami tolak batuk pilek, kami tolak demam. Dalam Bila nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, tadi sudah Kak dioles nih. Haleluya. Dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Ada anak Sudah ya. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bagian tubuh yang diolesi minyak sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dan terima impartasi kuasa Roh Kudus. Terima urapan Tuhan. Engkau hari ini memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mengusir setiap penyakit, mengusir setiap kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada urapan Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika engkau berdoa, maka iblis setan dikalahkan, maka sakit penyakit disembuhkan, maka setiap yang bukan Tuhan dihancurkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan kepada hambanya Evangelis Agas. Kami sembuh oleh Bilo Yesus. Kami sembuh. Kami sembuh. Baik, sahabat MFG, Dalam nama mari kita Yesus. bawa hati kita bawa kota kita bawa bangsa kita, negara kita. Kira secara para kanas zakata tata papa. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami sembah Engkau. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin, amin. Alam semesta Ya, memuji-Mu. kami bersyukur Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Bapa Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Betapa mulia, betapa mulia, betapa mulia, betapa mulia, betapa mulia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Betapa hebat kasih-Mu, betapa hebat kasih-Mu atas negeri ini, atas bangsa ini. Yes, Sahabat MFJ, mari sebut nama kotamu, mari sebut nama provinsi di mana engkau ada, bahwa negeri ini. Kemarin saya menghadiri 2 kali prosesi pemakaman.
Dan saat iring-iringan jenazah pada prosesi pemakaman yang kedua, saya merasakan sebuah kegeraman di dalam roh. Dan saat itu saya berbahasa roh, saya merasakan sebuah kegeraman yang sangat luar biasa di dalam roh untuk mematahkan setiap roh ketakutan, dan ini sebuah atmosfer yang mengerikan. Dalam nama Yang Yesus. mengenudung begitu banyak kota bahkan negeri ini. Nah, jikalau kita tidak berdiri bagi kota, jikalau kita tidak berdiri bagi bangsa ini, maka atmosfer ketakutan itu sangat mengendalikan segala sesuatu. Kurapa Yes, saat ini Tuhan, saat ini, sebelum kami membawa negeri ini, kami melepaskan berkat atas Israel, melepaskan berkat atas Israel, sehingga berkat tanah perjanjian juga akan menjadi bagian bangsa ini. Berkat Abraham, Ishak dan Israel juga akan menjadi bagian dari bangsa ini. Bagian dari kota-kota, suku-suku, bangsa dan bahasa dan kaum di negeri ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan inilah saatnya kami membawa atmosfer kemuliaan Tuhan untuk turun dan memenuhi kota-kota, untuk turun dan memenuhi suku-suku, bangsa dan bahasa dan kaum, dan menaungi bangsa Indonesia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, atmosfer ketakutan kami patahkan. Engkau menyingkir, kami pukul mundur dalam nama Yesus. Setiap kekuatan-kekuatan yang bukan Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami tegakkan panji Allah atas bangsa, atas kota, atas negeri ini dalam nama Yesus. Kemurahan belas kasihan-Mu dinyatakan Tuhan, kemurahan-Mu dinyatakan. Tidak ada huru-hara, tidak ada kerusuhan atas bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit menular, tidak ada COVID-19, semuanya dilalukan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap gelombang-gelombang asing disapu bersih oleh api, oleh gelombang kemuliaan Tuhan, oleh gelombang kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Inilah saatnya pertobatan terjadi, saatnya pertobatan terjadi atas kota, atas negeri ini. Inilah saatnya lawatan Tuhan terjadi. Inilah saatnya gereja-gereja Tuhan bangkit berdiri. Inilah saatnya gereja-gereja Tuhan ambil bagian dalam sebuah tuaian besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami melepaskan atmosfer kemuliaan Tuhan. Atmosfer kemuliaan Tuhan mulai turun dan mulai ambil alih setiap kota-kota, suku-suku, bangsa dan bahasa dan kaum negeri ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, ada panji Tuhan, ada panji Tuhan yang tegak berdiri, ada panji Tuhan yang tegak berdiri atas kota, atas negeri, atas bangsa ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, kami minta belas Kudus, 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 kuduslah daerah Tuhan, atas keluarga kami, alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin, amin. Kami semua datang menyembah-Mu. Amin Tuhan, amin. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia Amin. dan ditinggikan
diagungkan dan dipuja Amin. sampai selamanya. Kesembuhan boleh terjadi. Amin. Kesembuhan boleh terjadi. Kami terima. Setiap mereka yang sakit, terima kesembuhan. Dalam nama Izinkan Yesus. mereka mengalami Tuhan. Amin. Izinkan mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Izinkan mereka melihat Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan segarkan kembali sayap-sayap pujian kami. Segarkan kembali sayap-sayap penyembahan kami. Dan kami akan terbang tinggi bersama dengan roh-Mu Tuhan dalam kekekalan, terus bersama-sama dengan Engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami serahkan kepada hamba selanjutnya. Silakan. Kira para pasyata. Thank you. Oke, terima kasih untuk hambanya, Pak Supardi yang sudah menyampaikan firman, untuk hambanya, Pak Agas, sahabat Jonathan, Evangelis Jonathan yang sudah berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pengurapan. Saat ini kita akan naikkan pujian selanjutnya. Haleluya. Kita akan menyembah sejenak. Oh. Mulialah namamu Tuhan, Engkau baik, tiada yang sepertimu, kami sembah. Haleluya. Kita naikkan pujian pagi ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga Allah. Ada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seluruh gambarnya, terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupku Sangatlah berharga. yang terkulai akan dipadakannya. Ia akan jadikan dia sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Ia akan jadikan kelak untuk kemuliaannya. Mari setiap sahabatku semua, kita naikkan ini dari awal. Hidupmu berharga bagi Allah. Oh, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Oh, Dia ciptakan kau sungguh
berikan kasih-Nya bagi kita. Yes, Dia relakan segala-galanya. Haleluya Yesus. Dia Haleluya disalib Yesus. untuk tebus dosa Haleluya. kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Yang terulai akan Amin Tuhan. dipadamkannya. Engkau penyembuhan. Akan jadikan indah. Engkau yang menyembuhkan Sungguh kami. lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terulai akan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Thank you, Jesus. Serahkan pada hamba-Nya. Saya persilahkan kepada Pak Petrus Hadi. Shalom, Shalom. ya puji Tuhan. Saya senang juga tuh dengar ada suara ayam tadi. Siapa yang punya ayam? Saya, Pak. Oh, saya tuh suka banget sama ayam. Saya punya anjing banyak. Saya suka binatang. Gara-gara stay at home di rumah banyak ikan. Ini ikan arwana dan lain sebagainya. Ya, intermezzo aja. Saudara, dari tahun 2019 ada hamba Tuhan dari Australia, dari kota Perth, bule. Dia sampaikan bahwa aku memberikan kepadamu senjata di tangan kiri Mazmur 91 dan di tangan kananmu Yesaya 60. Dan Tuhan berkata, pelajari baik-baik sampai engkau merema. Setelah itu merema, perkatakan tiap hari. Merema di sini artinya kita itu menghidupi apa yang ditulis oleh Mazmur 91. Kalau Tuhan berkata tinggallah, yang tinggal di tempat yang maha tinggi, artinya kita ini jadi Kristen yang sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Baca Alkitab saat teduh, nggak pernah bolong, dan persekutuan kita dengan Tuhan makin kuat. Dan ternyata 2020 tanggal 1 terjadi banjir di Jakarta. Itu sudah mulai sebuah peringatan dari Tuhan. Dan tahun 2020, bulan Januari pertengahan kami ke Israel. Kali ini rombongan kecil, cuman 2 atau 3 bis. Tapi pada waktu berangkat di Wuhan sudah ada
virus corona. Tetapi itu bersyukur kami balik dari Israel selama 2 mingguan, baru di sana terjadi. Jadi saya tahu bahwa semua itu dalam kontrol Tuhan. Kalau kita tinggal dalam anugerahnya, kita pasti mendapat favor Tuhan. Karena Mazmur 91 ada 2 hal. Yang tidak kena sama sekali, tapi kena Tuhan sembuhkan. Jadi biarkan Tuhan punya cara, kalau Tuhan izinkan kita sembuh, atau tidak mengena sama sekali. Dan saya bersyukur di tempat kami, ratusan orang yang kena. Di Purwokerto, di Tegal, di Magelang, di Jogja, di Temanggung. Tapi tidak ada satupun yang meninggal. Yang meninggal satu karena dia tidak memberitahu kepada kami. Jadi kita kecolongan. Ada kemarin meninggal 82 tahun karena komorbid. Komorbidnya udah terlalu berat, 82 tahun. Nah, di sini saya percaya, ayo tinggal di dalam firman-Nya. Saya melihat ya, saudara tadi sudah doain orang sakit. Sekarang kita perlu berdoa buat Indonesia. Tim kami itu dari Maret 2020 sampai hari ini, kami terus bagi sembako ke orang-orang yang kena dampak. Dan gelombang 1, sekian ratus ribu orang. Gelombang kedua lebih sedikit, karena kita melihat yang betul-betul respon. Dan sekarang sedang gelombang ketiga, membawa sembako dan obat-obatan. Tim medis kami membawa obat-obatan, membawa vitamin. Dan saya bersyukur, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Orang-orang yang kami datangi semua, Tuhan sembuhkan. Di gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh hanya menonton. Orang Kristen harus melakukan bagiannya. Supaya cawan yang dari Tuhan itu penuh. Dan kita berkata karena kedurhakaan makin bertambah, kasih ke banyak orang menjadi dingin. Jadi kayak timbangan, kedurhakaannya bertambah, kasihnya berkurang, akibatnya terjadi seperti yang sekarang ini. Mari dimanapun saudara berada, kita minta kesembuhan buat kita sendiri. Supaya roh kita sembuh, jiwa kita sembuh, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tidak ketakutan, tapi tidak berlebihan. Kita perlu sembuh jiwanya. Dan kita minta anugerah Tuhan. Mari saya mau berdoa. Kita mau doa sama-sama. Hayana kaya kata kaya nakara kata kasa. Nakaya kata kana kaya kata kasa. Ina kata kaya kata kasa kata. Ina kaya kata kaya kata kaya kata. Ina kaya kaya kata kata. Tuhan, kami berdoa ampuni kami. Ampuni umat Tuhan kalau kami ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Buat kami tepat seperti apa yang Kau mau. Iya, Tuhan. Hidup kami jadi berkat. Kami menjadi tangan-tangan Tuhan. Amin. Penyembuh buat bangsa kami. Ya, Penyembuh amin. buat lingkungan kami. Penyembuh Ya. buat kota kami. Tuhan turunkan urapan-Mu turun atas kami. Jadi Kami sembuh roh kami dulu. Amin. Rohani kami jadi sembuh. Amin. Buat jiwa kami jadi sembuh. Amin. Buat keharmonisan keluarga kami jadi sembuh. Dan demi nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, siapapun yang sakit jadi sembuh. Amin. Oleh bilur Yesus, Jadi roh sembuh. virus corona, roh di belakang virus corona dibakar habis dengan Amin. api dari 7 roh oleh api Tuhan dalam nama Dibakar Yesus. habis demi nama Yesus. Dihancurkan. Tinggalkan hidup kami, tinggalkan keluarga kami, tinggalkan kota kami, tinggalkan pulau kami, tinggalkan provinsi kami, tinggalkan Indonesia. dalam nama Yesus. Indonesia jadi sembuh. Dalam Kami nama pilih sembuh, kami pilih berkat.
Kami pilih anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Buat kami terus tegak berdiri dan bergerak. Orang-orang kami terus ke para isoman hari-hari ini. Gelombang ketiga. Kami pakai prokes yang kuat, tapi Ya. kami ke isoman. Semua kita datengin, lurah-lurahnya pada bingung, kecamat-camat. Mereka lihat ini gereja kelompok yang berbeda. Kami super prokes, tetapi kami tidak ketakutan. Sehingga kami jadi berkat yang ajaib. Amin. Sampai sekian miliar rupiah yang kita keluarkan untuk bagi sembako, untuk tolongin pendeta-pendeta miskin ada 1.000 yang kami tolongin. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami minta urapan-Mu turun. Ya. Banyak yang sudah di tangan mereka mengurapi setiap kami. Ya, amin. Dengan urapan yang baru, urapan yang segar, urapan yang berbeda. Yes. Sehingga kami melakukan dengan tepat. Sekali lagi Tuhan, buat kami tidak jadi ekstrim kiri, tidak jadi ekstrim kanan. Kami tidak takut, tapi kami tidak berlebihan. Amin. Buat kami tepat seperti apa yang Kau mau. Haleluya. Blessing-Mu Tuhan untuk semua saudara kami yang mendengar. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Dalam Kudus. nama Yesus. Dalam nama di atas segala nama, Amin. Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat Abraham melimpah atas kami. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Oke, saya mesti pergi ke luar kota. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Pak Petrus. Amin. Kenapa sih Catherine nangis kenapa? Baik sahabat-sahabat semuanya, kita tadi telah didoakan oleh hambanya Pendeta Petrus Hadi, dan kita tadi juga sudah didoakan berkat, dan KKR kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa minggu depan hadir lagi di Zoom KKR ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya. Shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom semuanya diberkati. Shalom, shalom, Pak Agas. Shalom. Ya, Pak Supardi, Roberto, Jonathan, siapa lagi? Ya. Ya, Shalom, shalom, Pak. Terima kasih semuanya. oh, Pak Ronald, shalom. Ya, Pak Ronald, thank you, Pak Ronald. Sama-sama, Pak Supardi, terima kasih. Ya, Ya, Ya. terberkati. Ibu-ibu semua, Ibu Meriati, Ibu Leti, thank you. ya, semuanya, semua diberkati ya. Ya, saya pamit ya. Izin, Pamit ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Dan berkati. semuanya. Tuhan berkati. Gimana?